Rajin memuji Tuhan, itu pasti anak Tuhan. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Surga, surga, surga mulia. Surga itu milik saya. Surga itu milik saya. Sudah bertobat. Surga itu milik saya. Oke, baik, terima kasih teman-teman, silakan duduk. Baik, terima kasih. Saya akan berbicara untuk bagaimana perjalanan saya sejak selama tahun 2007. Orang tua saya di kampung di Sukumek di Kelasi Sorom di Jemaat Anugerah Wet. Selama itu tahun 2000 sampai 2005 Bapak jatuh ke dalam dosa atau Bapak kawin dua, dan waktu itu posisi kami di disiplin dan tinggal di luar selama 5 tahun. Sewaktu berjalan terus kami, saya dan kakak-kakak kami 7 bersaudara dan saya anak yang ke-6. Dan selama itu saya tidak tahu membaca menulis, tetapi 2007 saya keluar dari Kono ke Wamena, dan selama saya tinggal di Wamena 4 tahun, dan puji Tuhan, rencana Tuhan 2011 saya ke Lanicaya di distrik Maki, dan saya masuk di SD JPPK Tobanakme. Dari 2011 sampai 2012 saya ujian, dan saya lanjut SMP di SMP Negeri 1 Maki di distrik Maki, dan saya selesai 2016, dan saya meneruskan kelanjutan jenjang tinggi lagi di SMP di Wamena, SMA di Wamena, SMA JPK Bethlehem Wamena. 2018 saya selesai, dan 2018 saya lanjut di Sekolah Tinggi Teologi karena saya mengingat kepada orang tua saya, karena Injil sudah masuk, tapi papa saya jatuh ke dalam dosa atau kawin dua dan disiplin. Dan saya mau supaya saya memberikan senyuman untuk orang tua saya, dan saya masuk di STT Kidi 2018. Dan selama perjalanan perkuliahan di STT Kidi selama 4 tahun, puji Tuhan, dan kami tinggal di asrama. Dan selama tinggal di asrama kami merasakan rasa lapar. Kadang kami tidak punya uang, kami tidak punya makanan, tapi Tuhan berikan kami singkong dan juga sayur-sayur yang ada di STT Kidi di kompleks. Dan itu orang tua kami, pendidik Gereja Injil di Indonesia, mereka ambil tanah yang luas, dan kami bisa menikmati menghidupi STT Kidi dengan estakin. Kami kelola dan kami menikmati sendiri, dan itu adalah suatu cara yang dibuat oleh orang tua para pendidik gereja. Akhirnya hari ini kami bisa menikmati hasil yang mereka dipilih tanah itu. Dan hari ini kami ada sampai di STT Kidi Papua di asrama Yohanes, dan saya tinggal di kamar yang nomor ke-5, dan puji Tuhan belajar juga luar biasa. Jadi adik-adik generasi penerus Gereja Injil Indonesia, khususnya siapa yang ingin masuk di STT Kidi, semua fasilitas semua lengkap, ruangan kelas pun lengkap, gedung kuliah lengkap, perpustakaan lengkap, dan juga asrama lengkap. Jadi mari belajar dari Taput Kidi, dan kami akan mempertahankan Gereja Injil Indonesia, karena gereja kita adalah tidak ada siapa-siapa yang dididikan. Orang tua mengatakan kami ingin berdiri sendiri. Ya, kami ingin berdiri sendiri, dan mereka didikan sekolah dan juga gereja ini. Dan gereja ini akan mempertahankan kita generasi muda
yang ada di 8 wilayah besar di Gereja Injil di Indonesia. Dan bersyukur kesempatan ini saya sudah selesai praktek dan itu semuanya terkendali oleh Tuhan. STT di Papua tahun 2021 tanggal 13 Desember kami mahasiswa praktek atau PKL disingkat, dan kami diutus dari sekolah STT di Papua dari jurusan teologi dan PAK, dan kami dari jurusan teologi 61 dan PAK 30 lebih. Tetapi yang sebagian teman-teman tidak ikut karena ada tidak selesai dalam mata kuliah, dan kami yang sebagian sudah diutus. Dan kami berangkat dari Jayapura ke Wamena, dan teman-teman saya praktek ada yang di gereja Kidi di wilayah Toli, Yamo, dan juga Pegunungan Bintang dan Pansel dan Pantura. Tapi saya sendiri memilih Gereja Baptis West Papua atau disingkat Gereja Baptis dan wilayah Maki. Puji Tuhan, saya kirim surat dari Wamena tanggal 14 Desember dan diterima oleh Ketua Wilayah Maki sebagai pemimpin gereja hak wilayah, dan saya sebagai mahasiswa harus mengetahui melalui wilayah, dan pikiran saya akan praktek di Gereja Baptis Damai. Tapi puji Tuhan, Bapak Ketua Wilayah Yoren Wenda mengatakan gereja Gidi datang ke Baptis berarti itu mama, dan saya tidak bisa menolak karena anak datang untuk itu bawa berkat kebenaran. Dan hal apa saja kami terima, apalagi untuk kebenaran kami bisa menolak. Dan puji Tuhan, Bapak terima saya selama bulan Desember. Tanggal 24 saya pelayanan di Maki, selama Desember saya melayani di Pemuda, dan tanggal 3 Januari mereka rapat semua 14 gereja, badan pengurus, dan juga pemuda, ketua pemuda, kaum ibu, kaum bapak, sampai semua pemimpin gereja rapat keputusan bahwa 5 titik akan anak melayani. Dan waktu itu mereka ambil keputusan dan jadwal dengan resmi bahwa masuk dalam pengurus wilayah waktu PTN. Dan puji Tuhan, saya pelayanan di situ bukan hanya saya sendiri, tetapi ketua wilayah, sekretaris wilayah, bendahara wilayah, dan juga ketua pemuda tingkat wilayah. Kami pelayanan sama-sama. Yang pertama kami ibadah di Andiabur, yang digabung dari 4 jemaat, yaitu Bingkeme, Andiabur, Dugumea, dan Indubu. Puji Tuhan. Yang kedua di Maki, yaitu gereja Martir, Damai, Ibame, Laun Kame, Kuning Pagar. Dan yang ketiga digabung di Kulu-Kulu dan Dugumea. Yang keempat Kondena sendiri karena Kondena agak jauh. Dan yang terakhir 5 di Bingkeme, Lalgume, dan Bigime. Dan puji Tuhan, saya selama praktek di sana sangat luar biasa. Mereka terima dengan sukacita, mereka sangat menerima dengan rohani, juga mereka sangat betul-betul diberkati oleh Tuhan. Saya mencari alat, saya sebagai manusia biasa, saya tidak punya apa-apa, tetapi kami memberkatakan firman Allah di mana saja, kapan saja kami memberkatakan. Di situ api Injil akan menyala, karena orang Tuhan yang ada pada kita itu dia tidak pernah dipadamkan itu ataupun situasi. Tapi apa yang kami berbicara tentang kebenaran, disitulah menabur firman, atau disitulah akan menyalakan api Puji Tuhan. Selama itu saya pelayanan dan suasana sangat tenang,
dan mereka juga betul-betul diberkati oleh firman apa yang saya sampaikan. Dan mereka selalu saya sebelum turun dari mimbar bertanyakan, apakah anakku kembali ke sini ataukah anak pulang terus? Tetapi saya pernah menjawab, saya tidak bisa ambil keputusan. Tetapi kita ikuti dengan jejak Tuhan, karena Tuhan arahkan kita kemana, kita ikuti. Karena pemerintahan banyak yang menunggu, tapi gereja membutuhkan tempat Tuhan. Dan gereja sangat membutuhkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, para pengajar atau pendidik di Papua yang diutus ke saya. Saya dipraktek di Gereja Baptis. Walaupun saya dari Gereja Injil di Indonesia, tapi kehadiran saya di Gereja Baptis, mereka melihat suatu berkat, yaitu apa yang disiapkan oleh sekolah di STTK di Papua. Waktu itu saya menyampaikan firman Tuhan dan mereka merasakan suatu berkat, yaitu kebenaran rohani, dan penyampaian saya yang saya khotbah mereka merasakan, dan mereka juga dari sekian banyak orang itu ambil keputusan menjadi studi STTK di Papua 5 orang, sekitar 6 orang, dan mereka akan masuk tahun 2022, dan itu adalah buah dari buah pelayanan. Dan yang saya melihat bahwa kita generasi bukan hanya putusan STT Gidi hanya di Gidi saja, tetapi kita bisa melayani di gereja lain, di Gereja Baptis, Gereja Gimi, GKI, dan juga GBD dan GBI. Karena kita ini adalah amanat agung Yesus Kristus ada di pundak Gereja Injil Indonesia. Dan Gereja Injil Indonesia hanya penginjilan bukan di luar negeri, bukan di mana saja, tapi di mana kita jalan, kapan saja, di mana saja kita memberitakan kabar baik, supaya pastikan bahwa orang Gidi ataupun orang Papua memiliki Yesus, dan Yesuslah yang akan membawa kita kepada Tuhan di sorga. Untuk itu saya bisa saksikan sendiri, dan saya anak Gidi yang berarti di Gereja Baptis, dan orang tua saya dari Gereja Baptis, mereka berpesan bahwa kami akan dititipkan anak kami ke STT Gidi supaya dididik, dan selama kami di STT Baptis, Waterpost ataupun STT lain dari wilayah Maki tidak pernah beraktif seperti ini, tapi hari ini saja hal baru yang bisa sekolah teologi bisa beraktif di sini. Dan dari situ kami pikir anak-anak kami juga seperti adik atau anak, tapi anak kami tidak pernah beraktif di wilayah Maki. Tapi ternyata hari ini saja anak kami beraktif, dan mereka banyak ucapan terima kasih. Tapi saya mengatakan bukan saya yang buat, tapi itu Tuhan Yesus yang lakukan. Semuanya Tuhan Yesus yang buat. Kita menjadi alat, dan kita hanya memuji Dia sebab Dia punya amanat yang kita meneruskan. Baik, saya waktu sejak masih sekolah SD, SMP, SMA itu saya punya cita-cita pertama itu mau jadi polisi. Terus yang kedua tuh saya punya bapak angkat itu tentara, jadi bapak angkat bilang harus kok jadi tentara. Tapi ya sewaktu seiring pas saya SMA itu saya pikir untuk Papua Merdeka. Papua Merdeka, dan saya pernah demo-demo di Wamena, pernah dapat tangkap, dipenjarakan, dan saya berpikir, dan saya banyak baca buku tentang Papa Sokrates Sofian Yoman dan Papa Bini Kiai, dan juga Papa Dorman Wandiko. Mereka berbicara tentang nasib bangsa ini, karena kalau suku dan bangsa lain itu pemerintah duluan masuk, tapi di Pulau Papua itu Injil duluan masuk. Dan banyak orang berpikir bahwa kalau seorang yang jadi hamba Tuhan itu miskin dan tidak ada apa-apa, jadi mau dapat perempuan kah, mau dapat jabatan apapun itu miskin begitu. Tapi ternyata saya sudah masuk di STT Gidi dan saya belajar teologi,
Di dalam kebenaran kita bisa kaya. Di dalam kebenaran kita bisa hidup tenang. Di dalam kebenaran ada jalan keluar. Di dalam kebenaran kita bisa bebas. Karena dulu kita orang Papua itu, mereka mengatakan di Pulau Papua itu pulau setan, pulau monyet, pulau kanibal. Tetapi Otto dan Geslet mengabarkan Injil 5 Februari. Mereka memerdekakan kita orang Papua dengan Injil kekuatan Allah. Mari generasi penerus bangsa Papua dan juga generasi Gereja Injil di Indonesia, kita berbicara kebenaran di atas tanah ini, karena tidak ada yang lain-lain yang diselamatkan nasib kita, jiwa kita, tetapi dalam kebenaran kita akan selamat. Untuk itu saya berpesan kepada saudara-saudara generasi yang akan datang, berpikir untuk pendidikan di swasta, tetapi berpikirlah untuk kebenaran, supaya kita menjadi pelita bagi Kristus di negeri kita dan amankan jiwa-jiwa dari sini, supaya setiap orang Papua masuk surga sesuai dengan visi misi Gereja Injil di Indonesia mengatakan umat Kidi masuk surga. Berarti bukan orang Kidi saja, tetapi semua orang yang tinggal di Papua harus masuk surga. Itu tujuan. Yang pertama saya berpesan kepada generasi penerus, buanglah pikiran yang sedang kita pikirkan seperti saya. Waktu sejak dulu itu saya berpikir saja di tentara itu uang banyak, dari polisi uang banyak, dan saya bagian sekolah swasta uang banyak. Dan kebenaran tidak ada uang, jadi saya tidak mau sekolah di kebenaran. Ternyata sekarang saya bisa sekolah di STT Kidi dan saya bisa merasakan bahwa berkat dan segala itu ada di dalam gereja dan dalam kebenaran. Yang kedua, jangan berpikir kalau di gereja itu mau sekolah kebenaran itu tidak ada uang dan siapa yang membiayai saya untuk saya berpendidikan dan saya akan wisuda dan lain-lain. Jangan pikir itu. Kita mengikuti Yesus karena firman Tuhan mengatakan segala yang letih lesu aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan itu adalah janji yang dijanjikan oleh Tuhan. Siapa yang mengikuti Yesus ada berkat, karena di dalam Yesus ada berkat. Yang ketiga, saya berpesan bahwa kita jari Tuhan lebih bagus, karena Matius pasal 6 ayat 33, jarilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Entah itu umur panjang, entah itu sekolah, entah itu mau sukses dalam kebenaran ataupun jasmani dan rohani, ataupun apa saja dalam keluarga, Anda justru akan sukses. Jika kita jari Tuhan lebih dahulu, kerajaan Allah lebih dulu, maka semuanya akan sukses. Mari datang di STT Kidi, dan orang lain bisa, kita juga bisa. Kerja Kidi bisa kalau kita generasi siap hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Semangat untuk mempertahankan gereja Injil.